Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ProHelm Store dengan gua Ovi. Kali ini gua buat video komparasi helm ALV Genesis dengan NHK Mark I. Oke, langsung saja nih kita komparasi helm ALV Genesis dengan NHK Mark I. Helm ALV Genesis ini baru rilis sekitar 1 bulan yang lalu ya. Jadi ini masih baru lagi anget-angetnya. Sedangkan NHK Mark I ini sudah sekitar 3 bulan yang lalu ya. Nah, untuk helm NHK Mark I ini ada 3 tipe ya. Ada yang elite ya, dan spoilernya ini ada 2 warna. Ada warna smoke-nya dan bagian atas juga ada warna smoke-nya. Nah, ini yang solid ya. Solid itu satu warna, full satu warna dari ventilasi sampai spoiler satu warna. Sedangkan ada lagi satu lagi yang double visor. Jadi ada sun visornya. Jadi ada 3 pilihan ya untuk NHK Mark I. Nah, yang ini yang solid ya. Oke, dari desain kedua helm ini emang udah keren, udah ganteng ya. Sudah aerodinamis dan sudah berspoiler. Bahkan spoilernya ini panjang-panjang banget ya tuh. Untuk NHK juga udah panjang ya, jadi tidak perlu lagi tambah-tambah spoiler ya. Oke, nah untuk harga helm ALV Genesis ini hanya 490.000, sedangkan NHK Mark I ini harganya 700 sampai 750 ribuan. Jadi bedanya 200 ribuan ya, kurang lebih. Oke, jika kita lihat dari bentuk selnya helm ALV ini dibanding dengan NHK Mark I ini terlihat lebih besar ya helm ALV. Lebih tinggi dan juga lebih panjang juga, bisa dilihat dari depan ya. Oke, kita lihat sekarang dari depan ya, dari arah depan visornya ya. Di sini juga bisa terlihat ya teman-teman. Jadi dari visornya ini terlihat lebih besar ya untuk helm ALV Genesis dibanding yang NHK Mark I ini. Dari visornya juga terlihat lebih lebar juga. Nah, untuk ventilasinya di bagian bawah juga ada ya untuk ALV maupun NHK. Nah, ini berfungsi ya untuk ventilasinya ALV ya. Sedangkan NHK Mark I juga berfungsi. Nah, jadi dia ada 2 kali naik turun ya untuk NHK. Nah, untuk di bagian atasnya ALV juga ada ventilasi. Nah, tapi ini tidak berfungsi ya, keras ya. Nah, untuk NHK Mark I ini tidak ada ventilasinya. Langsung di sini ada logo NHK-nya, sedangkan logo ALV ada di atas ventilasi. Nah, untuk di bagian atasnya ada ventilasi 2 di kanan kirinya untuk ALV, sedangkan untuk NHK Mark I ada 1 di tengah, dan ini juga berfungsi ya. Apakah ALV berfungsi? Ya, kita lihat tidak berfungsi ya untuk sebelah kiri. Sebelah kanan berfungsi ya. Sayang sekali ya untuk helm ALV Genesis ini quality controlnya tidak bagus ya. Jadi ventilasinya ini ada yang berfungsi dan ada yang tidak berfungsi. Oke, bisa dilihat ya dari depan terlihat ya lebih besar ALV, lebih tinggi juga ya dibandingkan dengan NHK Mark I. Sekarang kita lihat dari bagian belakang. Nah, dari bagian belakang ya, untuk NHK ALV ya lebih lebar ya, lebih tinggi, lebih lebar juga ya di sininya, dan spoiler terlihat lebar sekali ya, panjang ke bawah. Nah, sedangkan NHK ini lebih meruncing ya, spoiler meruncing, dan di sini lebih menurun. Nah, untuk NHK di sini ada ventilasinya, dengan untuk ALV tidak ada, kosong ya. Oke, jika kita lihat seperti ini. Nah, helm ALV Genesis ini lebih tinggi sedikit spoilernya, sedangkan NHK Mark I ini lebih turun lagi ke bawah ya, di sini terlihat lebih turun ke bawah. Bahkan lebih pendek ya untuk NHK Mark I ini. Nah, untuk spoilernya ini ada tambahan ya di bagian bawahnya ini. Jadi ini bisa dilepas untuk Mark I ya. Nah, untuk ALV juga ada warna biru ya, tambahannya warna biru ini. Jadi kalau tambahan-tambahan ini, kalau helmnya terjatuh itu mudah terlepas ya. Oke, dari bentukannya memang terlihat ya lebih kecil NHK Mark I. Oke, kita bicara
visor dulu ya, visor. Untuk visor ALV Genesis ini berwarna silver. Sedangkan dia ada 3 warna sih, ada yang clear dan ada warna smoke. Nah, kita dapatnya warna silver. Untuk kualitas visor ini bahannya juga cukup tebal ya. Untuk warna silvernya juga bagus ya. Ini sepertinya sudah anti gores juga. Untuk kejernihannya nanti kita lihat setelah kalau kita fitting ya. Nah, untuk di bawahnya ini ada kunciannya ya di bawahnya. Cuman kalau kita dorong ke atas ini, tuh dia mudah ya, tidak ada step-stepnya, mudah tuh. Cuman sayang ini pas sampai atas ini tidak ada kuncian gitu. Jadi ini sepertinya takut mudah turun gitu. Kalau ada jalan bergelombang ya. Nah, sedangkan kita lihat untuk visor NHK. Nah, ini visornya udah bagus banget ya untuk NHK. Tuh. Di sini juga ada penguncinya, ada kliknya tuh. Ada klik. Dan sampai atas pun ada klik. Nah, mengunci nih. Jadi dia keras itu, tidak mudah naik turun ya. Nah, dia ada beberapa step ya, 1, 2, 3 ya. Nah, untuk kualitas visornya ini bagus ya untuk NHK mau ini RHD lens. Jadi ini bisa menangkal silaunya sinar lampu LED dari depan ya. Nah, juga untuk di malam hari tetap jernih ya walaupun warnanya smoke. Di siang hari udah pasti adem juga ya, teman-teman. Jadi ini untuk visornya NHK ini udah bagus banget. Oke, sekarang dari sertifikasinya helm ALV ini sudah SNI ya, sudah SNI. Nah, begitupun NHK yang pasti sudah SNI. Biasanya sih NHK itu sudah ada logo DOT-nya, tapi ini di sini tidak ada ya logo DOT-nya, tapi ini sudah SNI. Untuk berat dari kedua helm ini 1.500 ya, 1.500 gram atau 1,5 kilo ya, kurang lebih ya. Sama ya, beratnya sama ya, sama. Oke, material selnya ALV Genesis itu termoplastik atau ABS, begitupun NHK ya, termoplastik ABS. Tapi untuk kekuatan lebih meyakinkan tuh NHK sudah, karena sudah masuk ke MotoGP juga ya untuk helm NHK. Oke, jadi tadi sudah kita lihat ya perbandingannya apa aja, jadi teman-teman sudah bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian dalamnya. Oke, kita lihat bagian dalam helm ALV ya, ALV Genesis ya. Nah, dilihat dari bawah ya, bagian bawah ini ada list warna merah dan pinggirannya ini ada warna karbon ya, semi kulit. Dan untuk bagian busa pipinya ini bahannya lembut ya, seperti beludru ya. Nah, tuh. Dan untuk kualitas busanya juga bagus ya, empuk, elastis ya, jadi nyaman dipakainya dengan bahan juga yang lembut seperti ini. Dan untuk crown padnya juga bagus ya, banyak jaring-jaringnya juga, bahannya lembut. Nah, kita lihat untuk helm NHK. Nah, ini dari bagian bawahnya juga ada, nah list merah ini ada EQRS ya, Emergency Quick Release System. Jadi ini bisa kita tarik aja ya jika kita terjatuh atau kecelakaan, jadi bisa mudah keluar kepala kita. Nah, ini ada. Kemudian untuk bagian sininya terlihat lebih bagus ya, elegan ya, rapi ya. Nah, untuk busanya sudah pasti bagus juga, empuk, elastis ya, tahan lama, jadi tidak mudah kempes ya untuk helm NHK ini. Bahannya juga bagus, lembut ya, banyak jaring-jaringnya di bagian dalamnya, banyak jaring-jaring. Untuk tali penguncinya ini microlock. Jadi helm NHK Mach 1 ini tali penguncinya microlock ya, jadi lebih simple ya, nggak ribet. Sedangkan untuk tali penguncinya ALV Genesis ini double the ring. Ini ribet asli, nggak simple ya. Kalau buat harian sih mendingan yang microlock ya, kecuali kita buat touring atau perjalanan jauh mungkin ya. Oke, sekarang fiturnya apa lagi? Oke, di dalamnya sini sudah ada slot intercom. Sudah ada slot intercomnya untuk ALV Genesis, begitupun dengan NHK Mach 1. Sudah ada slot intercomnya juga ya. Sudah ada slot intercomnya. Nanti kita kasih lihat videonya. Nah, juga sudah ada
untuk pengguna kacamata ya, wearable glasses ya, untuk NHK, begitupun untuk ALV ya, di sini ada nih ya. Ada untuk pengguna kacamata ya, bisa ya. Nah, kita lihat dari bagian depan seperti ini, kita buka ya. Nah, di sini bisa kita lihat terlihat lebih lebar ya untuk helm ALV Genesis dibandingkan dengan NHK Mark I. Ini terlihat lebih kecil pandangannya ya. Nah, cuma memang sebenarnya sudah cukup sih untuk NHK untuk pandangan seperti itu. Hanya di bagian atasnya ini ya. Tuh. Bagian atasnya dia ada seperti ya, beda ya. Biasanya kan kalau ini kan langsung nih dari sel langsung habis ya. Mentok. Nah, kalau untuk NHK tidak ya, di bagian atasnya ini ada. Oke. Nah, dua-duanya memakai nose guard juga sama ya, nose guard ini bisa dilepas juga ya, nose guard ini. Oke. Sekarang kita bongkar ya, apakah benar ya di styrofoamnya itu banyak lubangnya. Soalnya untuk NHK Mark I ini katanya itu memang banyak sekali lubang di styrofoamnya biar ventilasinya dipakai nyaman, adem ya. Oke, sekarang kita bongkar helm ALV Genesis dulu ya, kita bongkar. Oke ya, kita lihat nih untuk bagian dalamnya. Ini busa pipinya. Nah, busa pipi ALV Genesis ini busa pipi Mark I, NHK Mark I ya. Terlihat lebih tebal ya untuk helm ALV Genesis ini busa pipinya, sedangkan untuk Mark I lebih tipis ya. Karena untuk dudukannya untuk NHK ini lebih tebal ya dibandingkan ALV. Nah, tuh. Ini ada kancing di belakangnya, jadi bisa dilepas ya, bisa dicuci buat teman-teman. Di sini ada wearable glasses untuk ALV Genesis. Nah, di sini ada untuk lubang slot intercomnya ya untuk ALV Genesis. Jadi bahannya berbeda ya, di sini lebih halus ya, lebih lembut. Ini terlihat terlihat lebih kasar aja, tapi lembut sih gitu. Nah, ini untuk crown padnya. Ini untuk ALV Genesis ini Mark I. Ya, terlihat lebih bagus mana nih? Tuh. Lebih bagus ya untuk Mark I ya. Nah, banyak banget jaringnya, banyak lubangnya. Nah, ini ALV Genesis ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian dalamnya. Oke, kita geser dulu. Oke. Nah, untuk ALV Genesis ada 4 lubang di styrofoamnya. Ada 4 lubang ya di styrofoamnya ini. Jadi memang ada ya dari ventilasinya ini berfungsi ya. Jadi cuman saya tadi ya, ventilasi ini tidak berfungsi, keras banget ya. Seperti ada yang nyangkut ya. Jadi hanya sebelah kanan aja yang berfungsi. Jadi harusnya ini berfungsi ya ventilasinya. Sekarang kita lihat styrofoam untuk NHK Mark I. Nah, ini gokil banget nih, banyak banget lubangnya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lubang untuk di styrofoam bagian dalamnya atau busanya. Jadi harusnya helm NHK Mark I ini udah adem banget ya. Dan di sini juga berfungsi ya, naik turun ketutupnya, masuk udara dari sini langsung ke bagian kepala kita ya. Dan di crown padnya juga banyak lubangnya seperti ini tuh. Jadi ini bagus nih, tidak menutupi angin yang masuk ke kepala, jadi benar-benar adem. Jadi harusnya adem nih helm NHK Mark I ini. Nah, ini dia lubang slot intercomnya ya, terlihat ya tuh. Kita buka. Nah, di sini ada lubang slot intercomnya ya tuh untuk NHK. Nah, untuk ALV Genesis juga ya bisa terlihat kalau sudah dibongkar seperti ini. Ada lubang slot intercomnya. Jadi buat teman-teman yang mau pasang intercom bisa langsung pasang. Oke, langsung saja ini kita pasang lagi, nanti kita fitting ya. Oke, langsung saja kita fitting ya helm ALV Genesis dulu nih. Oke. Ini size-nya M. Nah, jadi helm ALV Genesis ini terlihat ya, untuk selnya besar sekali.
tali pengikatnya, menguncinya ini double ring. Nah ini size M ya, dipakai di kepala saya pas ya. Untuk busa pipinya pas, bagian atasnya juga pas ya. Agak sedikit ya longgar, tapi ini bisa dibilang sudah pas ya. Dipakainya nyaman juga ya. Berasa juga ya 1,5 kg ya. Agak berat juga. Nah ini visornya berwarna silver, masih terlihat ya, masih terlihat jelas. Ini dari kiri, dari belakang ya, dari kanan. Nah ini untuk visornya naik turunnya ini tidak ada stepnya ya. Tuh. Jadi kalau ini takut gampang lepas, turun ke bawah maksudnya. Tuh. Kalau di bawah sih sudah mengunci, kalau sampai bawah sih. Sekarang kita coba fitting NHK Mark 1 ya. Nah ini size-nya M guys, SM, lingkar kepala 5758 cm ya. Nah untuk size M helm Mark 1 ini pas banget nih. Nah ini tali penguncinya microlock tuh, enak banget ya, simple, tinggal dorong aja tuh, pas. Nah ini M-nya benar-benar pas ya di kepala saya untuk NHK Mark 1 ini. Bagian atas ngepas, kanan kiri, depan belakang, busa pipinya juga lepas, jadi tidak goyang ya, tidak goyang. Dipakainya nyaman ya, memang NHK ya, untuk busanya pas gitu sama ukuran kepala. Nah ini visornya jadi jernih ya, walaupun smoke juga masih terlihat terang. Nah ini untuk NHK Mark 1 ini tidak terlalu besar ya untuk selnya. Jadi untuk yang badannya kecil juga masih cocok-cocok aja ya untuk NHK Mark 1 ini. Nah terasa kedap ya ketika visornya kita tutup nih, tuh tidak terdengar suara dari luar ya, ini benar-benar kedap. Nah untuk naik turunnya juga enak gitu tuh. Nah bagian atasnya mengunci tuh, jadi tidak mudah turun untuk visornya. Oke ya, jadi NHK Mark 1 dipakainya enak tuh, bukanya juga simple ya. Oke ya, tadi sudah kita komparasi ya helm ALV Genesis dengan NHK Mark 1. Karena ada teman yang bilang daripada ALV mendingan Mark 1, tapi harus naik 250 ribuan. Ya, sekarang kita serahkan kepada teman-teman aja ya, punya budget berapa. Kalau punya budget di bawah 500 bisa ambil ALV, punya budget 700 ribuan bisa ambil NHK Mark 1. Oke, mungkin itu saja ya video dari channel Film Store. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih ya sudah mendukung, support channel Film Store. Semoga kalian semua dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.